Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati tentunya dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Konseling Keluarga Islam, yakni Bapak Ahmad Harisul Miftah, dan teman-teman HKIC yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Arifin Yusuf, ada teman saya Hanifia, ada Adelia Nova, Hermalia Putri, Maud Alfariji, dan juga Akmal Hatibi. Kami dari kelompok 2 yang kebetulan minggu ini mendapatkan tugas, yaitu terkait dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Adapun topik yang kami bahas yaitu seputar KDRT, yang mana teman-teman ketahui juga KDRT merupakan salah satu atau sebagian peristiwa yang sering muncul atau terjadi dalam suatu rumah tangga, entah apapun itu bentuknya. Di Indonesia sendiri KDRT ini masih terbilang cukup ramai ya, masih banyak kasus-kasus yang perlu kita minimalisirkan lagi. Tentu KDRT sendiri dampaknya sangat besar, bukan terhadap pernikahan itu saja. KDRT sendiri juga sangat berdampak pada masa depan anaknya. Nah, langsung saja, adapun topik atau kasus yang kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama jatuh mengenai salah satu artis papan atas yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah salah satu kasus yang kami selidiki dan juga ada di media sosial, yaitu di Kota Serang ini. Yang pertama yaitu kasus yang dialami oleh selebriti atau artis papan atas di Indonesia yang belum lama ini sempat ya viral gitu, yaitu artisnya ada saudara Ferry Irawan dan juga Vena Melinda. Ferry Irawan dan Vena Melinda adalah pasangan selebritis yang terlibat dalam kasus KDRT. Ferry Irawan dinyatakan bersalah dalam kasus kekerasan rumah tangga terhadap Vena Melinda dan divonis 1 tahun penjara pada tanggal 23 Mei 2023. Ferry Irawan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan psikis sebagai suami terhadap istrinya sebelumnya. Pada tanggal 3 Mei 2023, Ferry Irawan dituntut 1 tahun 6 bulan penjara atas perkara KDRT terhadap Vena Melinda. Vena Melinda sendiri telah menegaskan bahwa kasus KDRT terhadap dirinya yang telah dilakukan oleh Ferry Irawan bukanlah skenario. Setelah Ferry Irawan divonis, Vena Melinda mengeluarkan 3 pernyataan, diantaranya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, mendukung, dan membantu dia selama proses tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 2. Langsung saja pada teman-teman saya persilahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kronologi terjadinya peristiwa KDRT. Ada beberapa kronologi yang kami tangkap berdasarkan sebuah media yang membahas tentang peristiwa KDRT yang dilakukan saudara Ferry terhadap istrinya Vena. Ada 4 perkara yang bisa kami tangkap dan kami jadikan bahan untuk tugas kali ini. Yang pertama, pada tanggal 27 Maret 2023, Ferry Irawan didakwa melakukan KDRT terhadap Vena Melinda di kamar nomor 511 Hotel Grand Surya, Kota Kediri pada tanggal 8 Januari 2023. Selain itu, ada perbuatan serupa yang dilakukan di Medan, KDRT di kamar hotel di Kota Kediri juga karena Vena menolak berhubungan badan dengan Ferry. Dari penolakan itu, Ferry lantas mengirim link YouTube kepada Vena. Tautan itu berisi video lama sang artis saat berolahraga sebelum mengenakan hijab. Yang kedua, pada tanggal 3 Mei 2023, Ferry Irawan dituntut 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara dalam kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Tuntutan ini dikuatkan oleh saksi dokter yang mengungkap luka yang dialami Vena. Yang ketiga, pada tanggal 23 Mei 2023, Ferry Irawan dinyatakan bersalah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena dan divonis 1 tahun penjara. Ferry Irawan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan psikis sebagai suami terhadap istrinya. Dan yang terakhir,
Setelah Ferry Irawan divonis, Vena Melinda mengeluarkan 3 pertanyaan, diantaranya mengungkapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan mendukungnya selama proses hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Khatibi dengan NIM 211110079. Baik, saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya KDRT. Dari kasus yang pertama, yaitu kesalahpahaman saat Vena Melinda merasa lelah dan ingin beristirahat. Namun, sang suami yang bernama Ferry Irawan justru memintanya untuk melakukan hubungan suami istri. Vena Melinda menolak permintaan sang suami karena melakukan hubungan suami istri ini merasa capek dan harus bekerja keesokan harinya. Ferry Irawan mengirimkan tautan berisi artikel tentang Vena Melinda yang membuatnya merasa tersinggung. Sang suami yang bernama Ferry Irawan melakukan kekerasan fisik dan psikis sebagai suami terhadap istrinya. Kasus yang kedua yang kami angkat yaitu dari kasus yang melibatkan dokter dengan inisial LH di Kota Serang. Berdasarkan pencarian yang telah kami teliti dalam kasus ini, media yang mengangkat kasus ini tidak begitu detail menyampaikan informasi mengenai peristiwa KDRT tersebut yang dilakukan oleh dokter di Kota Serang. Dengan hasil diskusi dan juga penelitian berupa media yang telah kami baca dan setidaknya sedikit penjelasan terhadap kasus ini. Inilah kasus yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya. Peristiwa atau kronologi. 1. Tepat pada tanggal 25 Juni 2023, dokter berusia 38 tahun berinisial LH diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya yang juga seorang dokter berinisial RS di Kelurahan Walantaka, Kota Serang saat berada di dalam rumah. Pelaku yang dalam kondisi marah tersebut menganiaya korban dengan mencekik leher, memukul bagian dada dan bahu, menendang bagian paha, memiting leher, serta menarik baju sampai robek. Kedua, di tanggal 15 September 2023, polisi setempat mendapatkan laporan dari pihak korban yakni istri Dr. LH tersebut. Kemudian pada tanggal 15 September 2023, LH ditahan karena melakukan pemukulan terhadap seorang dokter saat berada di klinik. Kasus pemukulan tersebut telah dilaporkan korban ke Polresta Serang Kota. LH ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Ketiga, tepat sehari setelah polisi mendapatkan laporan tersebut, tepatnya pada tanggal 16 September 2023, penyidik Satreskrim Polresta Kota Serang menyerahkan tersangka LH beserta barang bukti kepada jaksa penuntut JPU Kejari Serang pemicu kekerasan yang dilakukan oleh LH tersebut karena tersinggung dengan ucapan istrinya RS terkait dengan harta gonogini. 4. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pelaku berinisial LH ini terbukti melakukan tindak kekerasan berupa kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 17 September 2023, LH kembali dijebloskan ke penjara setelah penyidik UPPA Polresta Serang Kota melimpahkan perkara tersebut ke Kejari Serang. B. Faktor penyebab terjadinya KDRT. Dalam kasus KDRT, dokter di Kota Serang, pelaku diduga tersinggung dengan ucapan istrinya terkait dengan harta gonogini. Dalam kasus kedua yang kami angkat ini memang bersifat terbatas, mula dari nama yang disamarkan dan juga penjelasan yang begitu singkat, karena detail penjelasan yang ada di media tersebut sangatlah minim. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan faktor penyebab terjadinya KDRT kasus kedua. Faktor penyebab KDRT. Dalam kasus KDRT, dokter di Serang, pelaku diduga tersinggung dengan ucapan istrinya dengan harta gonogini. Dalam kasus kedua yang kami angkat ini memang bersifat terbatas, mulai dari nama yang disamarkan dan juga penjelasan yang begitu singkat, karena detail penjelasan tersebut sangatlah minim di media.
Peran bimbingan konseling keluarga Islam dalam kasus KDRT tentu banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita menjadi salah satu konselor dalam menangani kasus KDRT tersebut. Salah satunya yaitu berupa solusi BKKI dalam peristiwa tersebut. Adapun solusinya adalah 1. Meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Mendorong pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka dan juga jujur mengenai perasaan dan juga masalah yang dihadapi. 3. Mengajarkan teknik-teknik pengendalian diri dan emosi agar suami istri dapat mengatasi konflik masalah dengan cara yang baik dan tidak menggunakan kekerasan. 4. Mendorong pasangan suami istri untuk tidak mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah yang dihadapi, seperti dengan melakukan konseling keluarga. 5. Mengajarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan juga kasih sayang dalam keluarga. Solusi tersebut membantu pasangan suami istri menangani kasus KDRT dan mengembangkan harmonisan dan dalam rumah tangga. Namun, perlu diingatkan bahwa setiap kasus KDRT memiliki karakteristik dan faktor penyebab yang berbeda-beda, sehingga solusi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan pasangan suami istri yang bersangkutan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermalia Putri, NIM 211110081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja teknik konseling yang dapat digunakan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipan. Kedua, teknik pengembangan 10 teknik konseling keluarga, yaitu mematung, bermain peran, diam, mengajukan pertanyaan, memberikan dukungan, memberikan informasi, memberikan umpan balik, memberikan tugas, memberikan latihan atau training, dan memberikan saran. Ketiga, teknik pengendalian diri dan emosi. Keempat, teknik komunikasi terbuka dan jujur. Kelima, teknik mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Terakhir, teknik mengajarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang dalam keluarga. Hal-hal yang harus dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus KDRT. Pertama, mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi dan faktor penyebab KDRT yang terjadi. Kedua, mendorong pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur mengenai perasaan dan masalah yang dihadapi. Ketiga, mengajarkan teknik pengendalian diri dan emosi agar pasangan suami istri dapat mengatasi konflik dengan cara yang lebih baik dan tidak menggunakan kekerasan. Keempat, mendorong pasangan suami istri untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah yang dihadapi, seperti dengan melakukan konseling keluarga. Kelima, mengajarkan nilai-nilai Islam yang mengedepankan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang dalam keluarga. Keenam, memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban KDRT. Terakhir, menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban KDRT. Dalam menangani kasus KDRT, konselor harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan pasangan suami istri yang bersangkutan serta memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban KDRT. Konselor juga harus menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi korban KDRT. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin tadi pemaparan kasus atau materi yang kami teliti atau kami cari dalam memenuhi tugas ini. Kami sendiri memohon maaf apabila masih banyak kekurangan, terkhususnya pada kasus kedua yang kami angkat ini yang berkaitan dengan dokter, yang mana kami belum bisa menyebutkan identitas dokter tersebut yang dikarenakan saat kami melakukan penelitian, media sosial atau media yang mengangkat kasus tersebut hanya minim menjelaskan tentang perkara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.